Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma firli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwat fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi program Sorofku. Ada di sesi-sesi terakhir. Kita ada di bab kelima, yaitu tasrif al-mushtarok, dan ini adalah pertemuan keempat di dalam bab tasrif al-mushtarok. Sebelumnya kita sudah melewati tentang idgham, lalu kita juga sudah melewati tentang imalah, kemudian iltiqa usakinain dan hamzah wasol. Dan juga sebelum ini kita belajar sudah mulai masuk ke i'lal, dan sekarang kita melanjutkannya. Kita lihat dari pertama ya. Oke, ini sudah kita lewatin. Kemudian ini kita kaji kali kemarin, yaitu apa itu ibdal dan apa itu i'lal, apa bedanya. Karena sama-sama i'lal dan ibdal itu mengganti, tapi i'lal itu khusus di huruf yang 4, hamzah, alif, waw, dan ya. Dari itu ke itu ya, dari 4 itu ke 4 yang itu. Adapun ibdal adalah mengganti apapun hurufnya yang hijaiyah. Terus kita sebagai orang yang tidak berbahasa Arab dan tidak tinggal di negara Arab dan tidak terbiasa dengan pengganti-gantian huruf gitu ya. Kecuali sebagian daerah ya, ada yang membolak-balikin huruf di bahasanya, tapi secara umum di Indonesia tidak ada. Jadi kita perlu mendeteksi apakah ada i'lal atau tidak di suatu kata tersebut. Maka di sini cara mendeteksinya, pertama kita harus hafal wazan fi'il madi itu apa, lalu kita kita masukin suatu kata-kata fi'il madi, kita cocokin dia itu wazannya apa, apakah fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Kalau misalnya ternyata setelah diwazankan ternyata tidak fa'ala, tidak fa'ila, dan fa'ula, tapi itu adalah fi'il madi, maka kalau itu pastikan fi'il madi yang sulasi, maka itu pasti ada suatu i'lal. Demikian juga dan yang kedua, kita tahu wazan fi'il mudhari, lalu ketika ada fi'il mudhari yang asli tidak ada huruf-huruf tambahan yang berlaku di belakangnya, tambahan-tambahan, lalu kita wazankan itu kalimat fi'il mudhari'nya, apakah dia yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'al. Jika ternyata wazannya tidak sama persis, misalnya jadi bukan yaf'alu tapi tapi yaf'ul atau yafi'al atau yafa'al. Jika kita wazankan suatu fi'il mudhari, ternyata wazannya bukan yaf'alu atau yaf'ilu atau yaf'ulu, tapi yang berbeda dari itu, misalnya yafi'lu atau yafa'lu atau yaf'ulu, maka itu salah satu tanda adanya i'lal di kata tersebut. Dan kemudian juga untuk mendeteksi i'lal adalah kita bandingkan fi'il mu'tal dengan fi'il sahihnya gitu ya. Tentu saja sebagaimana i'lal itu terjadi pada 4 huruf saja, yaitu hamzah, alif, waw, dan ya. Yang itu semua adalah huruf ilah ya, atau fi'il yang ada huruf tersebut dinamakan fi'il mu'tal. Maka salah satu caranya adalah dengan membandingkan langsung dengan pada fi'il yang sahih, yaitu fi'il yang tidak ada huruf ilahnya. Maka di sini kita kasih contoh, misalnya wazan af'ala, lalu kita bikin kita terserah kita datengin suatu fi'il yang sahih dan mana yang mu'tal, lalu dideretin kayak gini, mana fi'il madinya, fi'il madi yang fi'il sahih, yang fi'il mu'tal, fi'il mudhari yang sahih dan mu'tal, masdar yang sahih dan mu'tal, atau langsung lanjut tambahan ke fi'il amr, dan kita lihat apakah sama ketika fi'il mu'tal, apakah sama bunyinya dengan fi'il sahih.
Jika ada perbedaan berarti di situ ada ilal. Ilal. Gitu ya, di ini contohnya ketika dibandingkan dalam wazan fa'il gitu ya. Kalau yang tadi wazan af'al. Af'ala itu fi'il madhi, fa'il itu isim fa'il. Maka di sini bisa mendeteksinya. Ini bermanfaat sebagai kita, misalnya baru-baru dalam bahasa Arab tentu ketika ini mencari di mana namanya di kamus. Tentu kamus itu kan menggunakan huruf entry-nya itu berdasarkan huruf asli. Jadi kalau misalnya kita cari apa itu koil, kita tidak tahu bahwa hamzah yang ada di tengah-tengah itu adalah aslinya huruf wawu. Kalau kita tidak tahu, maka sampai kapan juga nggak bakal ketemu koilnya. Tetapi kalau kita tahu bahwa hamzah itu adalah aslinya wawu, maka kita cari di kamus kof, wawu, dan lam. Itu salah satu manfaat bisa mendeteksi adanya perubahan huruf gitu ya, ada i'lalnya. Kemudian i'lal itu ada beberapa cara dalam lidahnya orang Arab. Pertama, i'lal itu dengan mengganti huruf alif wawu hamzah ya dengan huruf yang sama dengan salah satu dari 4 huruf tersebut ya. Dan kita sudah jelasin kenapa ditulis di sini hamzahnya panjang, karena aslinya itu gini ya, hamzah ditambah alif gini, jadi panjang ya, hamzah ditambah alif yang sukun menjadi hamzahnya panjang. Tapi ini adalah ada 4 huruf ya, ada hamzah, ada alif, waw dan ya. Jadi itu mengganti, karena ilal itu penggantian huruf dengan huruf, tapi hurufnya terbatas dengan huruf ilah aja ditambah hamzah. Maka mengganti huruf dengan huruf, contoh di sini hamzah diganti dengan alif atau waw atau ya yang hukumnya wajib. Kalau ada peristiwa yang seperti ini di bawah kita lihat, maka hamzahnya wajib diganti. Pada kondisi apa? Yaitu di sini kaidahnya. Jika hamzah bertemu dengan hamzah lagi yang sukun gitu ya. Hamzah bertemu dengan hamzah lagi yang sukun, maka hamzah kedua diganti huruf yang sesuai harokat hamzah pertama. Hamzah kedua difahamin ya, diganti sesuai harokatnya hamzah pertama. Kita langsung ke contoh, misal di sini amana. Asalnya adalah amana karena dia di wazan af'ala. Di sini ada 2 hamzah. Ya, hamzah pertama berharokat, hamzah kedua sukun gitu ya. Kita lihat hamzah pertama harokatnya apa? Harokatnya fathah di sini. Harokatnya fathah, dan fathah itu adalah saudara dari alif. Saudara dari alif, fathah itu saudara dari alif. Anggap begitu istilah saya ya. Oleh karena itu hamzah yang ini yang kedua yang sukun diganti ya, diganti sebagaimana kata-kata di sini diganti. Diganti dengan apa? Dengan huruf yang sesuai harokat hamzah pertama. Huruf yang sesuai dengan alif dengan fathah adalah huruf alif, sehingga hamzah di sini diganti dengan alif menjadi hamzah lalu alif gitu ya, dengan mim dengan nun. Alif hamzah dengan alif menjadi hamzahnya panjang, makanya begini ya. Itu alasannya kenapa mana itu adalah fiil yang ada penggantian huruf. Kedua, imanun. Imanun ini juga ya di sini bukanlah huruf asli gitu ya, karena imanun ini berasal dari wazan af'ala, aslinya af'ala. Lalu af'ala kita sudah belajar ya bahwa masdar dari wazan af'ala, dari fi'il madi af'ala adalah if'al ya, if'al. If'al. Huruf fa-nya di sini adalah alif ya. Lalu ainnya adalah mim. Hamzah alif di sini alif tambahan, lalu ada nun, dan hamzah di sini adalah hamzah tambahan. Sehingga ketika if'al maka menjadi i'man, benar ya, i'man.
Tapi karena dia harokat sebelumnya itu kasroh, maka ditulis begini. Hamzah kalau sebelumnya harokat kasroh, maka hamzahnya itu ditulis di begini ya. Ini kaidah imla. Nah, begini. Maka aslinya adalah iman. Maka di sini bertemu dua hamzah. Hamzah yang pertama berharokat, hamzah yang kedua sukun. Sesuai sesuai orang-orang Arab mengucapkannya, kalau ada dua hamzah, maka hamzah yang sukun itu diganti dengan huruf yang sesuai harokat hamzah pertama. Hamzah pertama ini harokatnya kasroh. Dan kasroh itu saudara dari huruf ya, maka diganti menjadi ya di sini. Jadi iman gitu ya. Maka iya di sini. Maka itu asal usul kenapa ada kata iman. Aslinya adalah iman itu ya. Demikian juga dengan uwaidim. Uwaidim. Sesuatu yang ada di atas ya. Bentuk tasgir. Maka ada kata-kata Adam. Lalu kata-kata Adam ini di tasgir menjadi apa ya? Menjadi uaidim. Aslinya begini, uaidim gini ya, uaidim. Uaidim. Tapi karena harokat sebelumnya itu doma, maka kita tulis begini. Hamzahnya ditulis di atas waw uaidim. Misalnya kekurangan ya. Uaidim gini ya, uaidim. Aslinya begini uaidim. Maka bertemu dua hamzah. Maka hamzah yang kedua ini meskipun di sini nggak sukun ya, tapi hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai harokat sebelumnya. Di sini harokatnya adalah doma dan saudaranya doma adalah waw. Jadi kita tulis hamzahnya diganti dengan waw. Gitu ya, Pan ya. Kenapa jadi uwaidim? Nah, ini adalah i'lal dengan penggantian yang wajib dan ini udah kita lewati penjelasannya kemarin. Dan kemudian ada yang sifatnya mubah alias tidak wajib, yaitu hamzah sukun tapi tidak didahului oleh hamzah. Kalau hamzah yang sukun itu didahului oleh hamzah, maka wajib diganti. Tapi kalau ini kan tidak ya, ada kata-kata tidak didahului oleh hamzah, maka dia tidak wajib. Hanya boleh saja kalau misalnya mau diganti dengan huruf lain maka boleh, kalau nggak diganti pun tidak apa-apa. Orang Arab mengucapkan kedua model tersebut. Contohnya faksun. Faksun ya, kapak. Maka kalau misalnya ada yang mengucapkan dengan fasun, maka itu adalah benda yang sama, isim yang menunjukkan benda yang sama. Begitu juga dengan zibun. Jika ada yang mendengar dengan mengucapkan zibun, maka itu sama. Mukmin dengan mumin juga sama. Intinya kalau dia mau mengganti hamzah ini dengan waw, boleh-boleh saja, nggak wajib. Begitu juga dengan hamzah ini diganti dengan ya, juga tidak apa-apa jika tidak diganti. Karena sifatnya hanya mubah. Maka ini contohnya ya. Lalu ini juga sifatnya boleh-boleh aja. Alif, ya, dan waw ditukar menjadi hamzah. Contohnya samaun. Aslinya adalah samaun. Qaimun asalnya qawimun. Sohaif aslinya sohaif. Kita lihat di sini kenapa bisa berubah. Ini ya, ada juga alif ditukar menjadi ya. Contoh misbah menjadi masobih. Gozal rusa menjadi guzayil dalam bentuk tasgirnya. Atau alif ditukar menjadi waw. Contoh baya'a dengan wazan fa'ala. Ketika diungkapkan dengan bentuk majhul atau fu'ila, maka menjadi bui'a. Syair ketika ditasgir menjadi syuwair.
itu aslinya bukan waw ya, tapi alif. Tapi ketika ditasgir dia menjadi waw, syuair. Begitu juga dengan ba'a, aslinya bukan waw, tapi harusnya bu, ia, bu iya, tapi tidak ada wawnya. Tapi di situ alifnya diubah menjadi waw. Ini penjelasannya kemarin ya. Asal contoh asal fi'il sama yasmu artinya tinggi. Huruf aslinya itu sin, mim, dan waw. Sin, mim, dan waw. Kita bisa lihat ya, Ikhwan. Di sini aslinya nih. Jadi alif di sini bukan huruf asli, tapi huruf aslinya adalah sin, mim, dan waw. Wawnya muncul ketika bentuk fi'il mudhari. Maka ketika dibikin jadi wazan fa'al, maka harusnya samaun gitu ya, samaun. Tapi ternyata kita tidak mendengar istilah samaun, tapi yang nyampe ke kita adalah samaun. Begitu juga dengan bana ya beni. Bana ya beni membangun. Huruf aslinya adalah ba, nun, dan ya. Ketika dimasukkan ke wazan fi'al, maka harusnya binayun. Tapi yang ada kita dengar adalah binaun. Demikian juga dengan kasa yaksu. Kasa yaksu, huruf aslinya adalah kaf, sin, dan waw. Maka ketika kita bikin dalam wazan fi'alun, maka harusnya menjadi kisawun. Tapi yang ada adalah kisaun. Kisaun. Hamzah di sini, hamzah di sini, dan hamzah di sini adalah hamzah yang versi hasil modifikasian gitu ya. Dan di sini adalah bentuk i'lal. Kenapa i'lal? Karena berlakunya di empat huruf. Alif, waw, ya, dan hamzah. Oke, ini kita udah jelasin juga kemarin teman sebelumnya. Alif, waw, dan ya ditukar ke hamzah. Sama nggak dengan ini? Nah, sama ya, cuma ini lebih dibuat lebih mudah. Contoh di sini misbahun, gozalun, dan kitabun. Untuk yang mana nih kita tulis dulu ya. Untuk yang sebelah kiri gitu ya, dan sebelah kanan itu ada perbedaan ya. Kalau kiri itu kita ngomongin bentuk jama, kalau yang kanan bentuk tasgir ya. Jadi harap diperhatikan, dicermatin. Untuk yang kiri ini bentuk jama, yang kanan bentuk tasgir. Nah, kita lihat dulu yang pertama yang sebelah kiri, misbahun. Lampu ya, misbahun. Ini bentuk mufrad. Salah satu bentuk jamaknya adalah di atas wazan mafa'il. Mafa'il. Maka mim ini udah jelas di sini. Fa itu huruf keduanya adalah sod. Lalu ain huruf ketiganya adalah ba. Karena dia wazan fi'il mudhari, fi'il isim mufradnya kan mif'al. Mif'al ya. Mif'al ya, ikhwan. Ini huruf-huruf aslinya tuh mif'al. Misbah gitu ya. Maka huruf pertamanya mim, huruf keduanya sod, huruf ketiganya ain, huruf keempat alif, huruf kelima ha. Maka ketika diubah jadi bentuk jamak dalam wazan mafa'il, maka yang terbentuk adalah masobi'ah. Masobi'ah ya. Masobi'ah. Oleh karena itu, karena si alif ini tidak bisa dibaca karena harokat sebelum itu kasroh, alif tidak cocok kalau huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka alifnya diganti dengan ya di sini. Alif diganti dengan dengan ya di sini. Huruf alif diubah menjadi ya karena menyesuaikan harokat kasroh pada huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya itu huruf ba di sini. Ya, nih huruf ba di sini kasroh. Dan huruf harokat kasroh itu adalah saudaranya huruf ya. Oleh karena itu alifnya di sini diganti dengan ya, alif di sini diganti dengan ya. Begitu filosofinya kenapa ada kata-kata masobih. Insya Allah ya. Kemudian contoh kedua yang sebelah kanan yaitu bentuk tasgir. Gozalun dibuat jadi tasgir dengan wazan tentu saja karena ini adalah isim yang terdiri dari 4 huruf.
minimal kita bisa tasgir dalam wazan fu'ail, maka menjadi guzail di sini. Akan tetapi karena ini adalah alif, alif tidak mendapatkan harokat, maka ini alifnya diganti menjadi ya. Kenapa diganti dengan ya? Karena pada wazan tujuan harokatnya adalah kasroh. Kamu antum lihat di sini wazan tujuan itu kan fu'ail, dan fu'ail itu di sini il, ya, wazannya adalah fu'ail. Il di sini kasroh, sehingga huruf keempat di sini fu'ai i ya harus diganti dengan ya, karena itu adalah huruf yang sesuai dengan harokat kasroh, maka menjadi guzail. Jadi guzail. Begitu juga dengan kitabun menjadi kutayibun. Aslinya begini, tapi diganti alif jadi ya. Nah, ya gitu ya. Demikian juga dengan alif ditukar menjadi waw, baya'a itu atas wazan fa'ala. Ini kita lihat sini. Nah, dibuat menjadi bentuk majul yang wazannya adalah fu'ila. Harusnya dia adalah bu'i'a ya begini, bu'i'a ya, nggak bisa dipanjangin. Ini bukan huruf mat karena alif sebelumnya itu harokat domah, tidak membuat jadi made. Oleh karena itu alifnya diganti dengan waw. Kenapa diganti dengan waw? Karena waw adalah huruf yang sesuai dengan harokat doma. Doma itu saudaranya waw gitu ya. Gitu juga dengan fa'il di sini, syair. Ketika diubah menjadi fu'ail, maka fu'ail di sini ya, huruf keduanya fathah, fu'a. Sedangkan huruf keduanya adalah alif. Maka kita tulis di sini shin lalu alif. Tapi alif itu tidak bisa diharokatin. Oleh karena itu, syu ada terjadi dua sukun di sini. Terjadi dua sukun. Ya, dua sukun. Nah, di sini seperti yang pola tadi baya dan buya, maka alifnya diganti dengan waw. Kenapa dengan waw digantinya? Karena menyesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya ya, yaitu doma. Sehingga si alif ini diganti dengan saudaranya doma, yaitu waw gitu ya. Jadi syuwair. Ya, kita nggak biarkan dalam keadaan tanpa solusi ya, harus ada solusinya. Barakallahu fiik. Kemudian kita lanjutin contoh. Nah, ini kayaknya belum kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh selanjutnya adalah kata-kata yang berikut ini. Yang sebelah kiri itu kita lihat contohnya adalah targetnya adalah wazan muf'il, ya, wazan muf'il. Yang kedua di sini wazan fu'la. Contohnya al-yaqin. Huruf pertamanya apa? Ya. Huruf keduanya kof. Huruf ketiganya nun. Ya, dari yakina atau ya dari yakina atau yakuna gitu ya. Maka yakin di sini ketika dimasukkan ke wazan muhfil, dia harusnya menjadi mim huruf tambahan. Mim di sini huruf tambahan ya. Jadi mu sesuai dengan harokatnya. Ini adalah wazan isim fa'il ya, wazan isim fa'il. Dari aikona ya, dari aikona. Begini artinya aikona ya. Nah, gini. Aikona yukinu muikin. Jadi muf'il di sini ya. Di sini muf'il, jadi muikin. Tapi nggak enak ngomongnya muikin karena berat gitu ya. Berat sehingga ya di sini dipaksa ganti dengan huruf yang sesuai harokat sebelumnya yaitu doma. Ya di sini harus diganti sesuai huruf yang saudara harokat doma yaitu waw. Jadi mungkin ya. Tadinya tadi muikin menjadi mungkin. Mui berat ya, berat mui berat. Begitu begitu juga dengan atibah. Sebentar ya.
Nah, lanjutin. Begitu juga dengan thaibah, at-thaibah. At-thaibah wazannya diganti jadi fu'la. Hurufnya adalah to, ya, dan ba ya. Tak marbuto di sini adalah tambahan saja. Maka huruf aslinya adalah tiga ini. To, ya, dan ba. Sehingga kalau misalnya kita paksakan, bukan kita paksakan, kita masukkan dia ke wazan fu'la, maka menjadi huruf pertamanya to di doma sesuai isinya fu. Huruf keduanya fu ya, huruf keduanya disukun, dan di sini huruf keduanya adalah ya. Bisa dilihat ya, bisa diikutin. Kemudian huruf ketiganya itu yang diwakili lam di sini adalah ba. Jadi toi, toi ya, toiba. Alif di sini alif tambahannya sesuai wazannya. Jadi toiba. Dan ini berat juga. Doma setelahnya iya. Oleh karena itu, karena berat disesuaikan ya di sini, toi di sini diganti dengan huruf ya, diganti dengan huruf yang sesuai harokat domah di sini. Jadi tuba, tuba. Aslinya dari at-taibah, sesuatu yang baik, yang indah, yang bagus. Nah, ini contoh dari i'lal. Di sini ternyata bukan huruf hamzah saja yang bisa diganti, ternyata ya pun bisa diganti. Kenapa diganti? Karena susah diucapin, berat ya, berat. Sebelumnya domah, kok setelahnya malah sukun ya-nya, jadinya mui. Naam barakallahu fikum. Contoh selanjutnya. Waw ditukar menjadi ya. Tadi ya-nya ditukar menjadi waw. Ini juga ada waw ditukar menjadi ya. Boleh-boleh aja, yang penting ada alasannya. Maka kita lihat di sini ada kata-kata fi'il madhi nih. Ini sebentar kita kasih garis dulu ya. Ini maksudnya wazan fi'il madhi ya, wazan fi'il fi'il madhi di sini. Wazan fi'il madhi yang ini ya, yang sebelah kiri. Ini belum dikasih ini, belum diedit. Oh, ini wazan fa'il ya, wazan fa'il. Oh, ini wazan mif'al. Nah, ini udah ditulis nih wazan ini. Ini juga ada ditulis. Tapi yang ini belum ditulis. Harusnya ditulis dulu ya. Fa'ilah ya. Nah, gini. Nah, ya. Jadi di sini ada wazan, maksudnya wazan apa sesuai dengan contoh yang akan kita lihat. Yang pertama, dari kiri ya, dari kiri, Ar-Ridwan. Ini Ridwan, wazan masdar ya. Fi'il madinya adalah rodiwa berarti. Kenapa rodiwa? Karena hurufnya itu ada, huruf aslinya itu adalah ro, bo, dot, dan waw ya. Adapun alif dan nun tambahan kan? Tambahan saja. Karena dia bentuk apa ya? Sifat kayaknya. Ro, dot, dan waw. Sehingga kalau kita masukkan ke wazan fa'ilah menjadi rodiwa, rodiwa. Maka harusnya kita dengar orang-orang ngomong wallahu anhu ya. Rodiya bukan rodiya aslinya tapi rodiwa. Kalau dilihat dari asal usul huruf, tapi orang Arab dari zaman dulu mengucapkannya rodiya. Diganti waw menjadi ya. Alasannya di sini kita lihat huruf waw diubah menjadi ya untuk meringankan dalam pelafazan. Ya, mungkin kita sebagai orang Indonesia perlu memahami, perlu merasai bagaimana yang dirasakan buat orang Arab sebagai berat gitu ya, sehingga perlu diringankan dalam pelafazan. Dan ini wajar ya, karena huruf Arab itu kan makrosnya lengkap ya, dari bibir, hidung, leher bawah, leher yang paling jauh, leher paling dekat sama paling dekat sini, yang paling jauh,
tenggorokannya atau lidahnya pun belakang depan. Jadi dia pasti ada suatu terasa berat gitu. Kalau kita Indonesia, kayaknya huruf-hurufnya nggak sekaku, pengucapannya mesti ain, mesti ya ko, ada ditekan, ada go, ada ro gitu ya, ada iya. Kita agak ringan-ringan semua huruf-hurufnya ya. Tapi kalau orang Arab ada huruf yang ringan, ada yang jauh dekat dari di gigi jauh gitu gitu. Sehingga wajar terasa berat ya, terasa berat. Sehingga kalau misalnya kita dapat alasannya bahwa itu meringankan, maka bisa dipahamin. Demikian juga dengan contoh kedua kata da'a yada'u. Da'a yada'u. Da'a yada'u huruf aslinya itu adalah sebentar ya kita ganti. Da'a yada'u ini huruf aslinya adalah dal. Sebentar nggak kelihatannya. Dal, ain dan waw ya. Ini huruf aslinya dal, ain dan waw. Sehingga kalau dimasukkan ke wazan fa'il maka menjadi dain. Tapi di sini ada alif lam menjadi adai. Adai. Adaiwu ya. Karena kan ini kan wazan fa'ilun ya, fa'il. Ini fa'ilun biasanya kan. Maka ada iwu misalnya ya, ada iwu, coba ucapin ada iwu itu tentu terasa berat ya, kita aja berat. Ada iwu, maka di sini wow langsung orang Arab gampang aja dibaca ada i. Ya-nya itu adalah hasil adalah huruf yang dijatuhkan disebutkan agar mengucapkannya menjadi lebih ringan gitu ya, menjadi lebih ringan. Mereka tahu ini bukan huruf asli karena mereka ada pola fil maldi dan ada pola fil mudhari ya. Da'a ya da'u. Di sini wawnya muncul. Demikian juga dengan al-waznu. Di sini wawnya di huruf pertama. Kalau ini huruf pertama. Al-waznu ketika dimasukkan ke pola mif'al yaitu suatu wazan untuk isim alat ya, wazan untuk isim alat. Nah, maka ketika dimasukkan ke wazan mif'al, wazan itu kan artinya timbangan ya, timbangan lah ya. Anggaplah timbangan gitu. Maka alat untuk menimbang adalah mif'al. Artinya adalah miuzan. Miuzan ya sesuai ya, karena huruf pertamanya itu waw menjadi miuzan. Tapi nggak cocok banget. Harokat sebelumnya kasroh bertemu dengan waw sukun dengan miuzan. Sehingga daripada susah wawnya diganti jadi ya jadi mizan. Mizan. Alasannya untuk meringankan. Sebentar ya. Sebentar Ikhwan. Namanya tuh miuzan, aslinya miuzan menjadi mizan. Huruf waw diubah menjadi ya untuk meringankan atau bahasa Arabnya lit takhfif. Lit takhfif ya, khof khof khofafa ringan. Lit takhfif takhfif peringanan. Kita lihat contoh dari kata terakhir lahayalhu. Lalai lalai ya. Berarti huruf aslinya adalah lam, ha dan waw ya. Nih, lam, ha dan waw. Jadi ketika dimasukkan ke wazan maf'alan ini isim zaman atau maf'alat atau maf'alan, maka kita masukin huruf pertamanya mim. Mim ini adalah huruf
huruf tambahan. Lalu huruf aslinya itu lam, huruf keduanya adalah ha, dan huruf ketiganya adalah waw ya, sesuai di sini huruf pertamanya lam, huruf keduanya ha, dan huruf ketiganya waw. Masukkan ke wazan maf'alan, maka menjadi malhawan, mal malhawan atau malhawat kalau wazannya maf'alat. Ternyata kita nggak pernah dengar kata-kata malhawan, tapi kita dengarnya adalah malhayan, malhayan. Kenapa? Lebih dekat alif fathah itu ke ya dibanding ke waw. Ya sama-sama ada pergeseran. Kan paling dekat itu fathah ke alif ya. Paling dekat fathah ke alif. Tapi ternyata orang Arab mengubah juga waw kepada ya. Tapi nggak diubah ke alif. Kenapa nggak diubah ke alif? Karena kalau diubah ke alif, maka akan bertemu dua alif di sini. Bisa difahamin? Ketika di sini diganti misalnya ke alif gitu ya, maka di sini ada dua alif kan sebelahnya ada alif nih tuh. Maka ini nggak boleh ada iltiko sakinain dan juga alif itu kan tidak bisa menerima harokat, benar? Benar ya. Jadi alif itu tidak bisa menerima harokat. Nanti harokatnya sia-sia nih mau diapain gitu. Tapi waw dan ya dan dilihat dari tinjauan fathah itu adalah lebih dekat ya dibanding waw. Oleh karena itu waw ini pun diganti menjadi ya karena ya lebih dekat, lebih ringan dibandingkan mengucapkan waw jika huruf sebelumnya fathah. Maka inilah contoh-contoh dari kata-kata yang huruf wawnya ditukar menjadi ya. Intinya untuk meringankan dan tentu aja sih ikhwan barakallahu fik kalau misalnya belum saya kepikiran begini kepikiran saya kok belum hafal kata-katanya apa gitu ya, maka ketahuilah bahwa mungkin untuk tahapan kita ini nggak perlu menghafal, nggak perlu bebankan untuk mengkoleksi kata-kata isim-isim apa saja yang merupakan bentuk-bentuk yang ditukar gitu ya. Lebih baik untuk sekarang uh, konsentrasi di tahapan yang pertama dan kedua kan, tapi ini adalah wawasan dulu, wawasan nanti di masa depan mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kalau sudah menguasai tahapan sebelum tahapan-tahapan yang sebelumnya yang menjadi pendahulunya, maka kita akan masuk ke sini gitu ya, Ivan akan masuk ke sini, tapi sekarang sebagai wawasan aja. Dan tentu saja kalau nanti belajar akan lebih rinci lagi, akan lebih rincinya adalah pendahuluan aja nih, pendahuluan nanti ketika dirinci akan macam-macam modelnya, akan macam-macam modelnya. Dan kalau misalnya di buku sorof yang agak buku tebal, misalnya 200 halaman, 300 halaman, ya pembahasan kawasan begini mulai masuk di halaman ke 200 gitu ya, ratusan ya, mulai 70% ke atas gitu baru masuk di pembahasan ini. Ya, kurang lebih lah ya. Mungkin di buku yang lain berbeda-beda. Barakallahu fiik. Nah, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada contoh koma. Koma aslinya adalah kowama. Itu kita udah tahu ya, kowama. Aslinya di sini adalah wow. Karena apa? Kita bisa pastikan dia wow. Yaitu ketika fi'il mudhari dia menjadi yakumu, yakumu ya. Tidak ada alifnya di sini, alifnya tidak muncul di fi'il mudhari. Maka kita bisa pastikan memang alif di sini bukan huruf asli, tapi huruf aslinya adalah wawu. Maka di sini adalah qawama. Demikian juga dan ba'a. Ba'a ini alifnya bukan huruf asli. Dari mana tahu? Dari fi'il mudhari'nya. Yabi, yabi'u. Ada ya di sini, tidak ada alifnya. Tapi adanya ya. Berarti di sini adalah alif adalah aslinya iya. Begitu juga dengan malha. Malha di sini aslinya adalah malhaun. Muncul ketika kita tuliskan dalam bentuk
yang tadi ya, yang tadi malhaya lahayalhu ya, yang sini nih. Nah, ini kan muncul wawnya kan, malhawat dan mal, ini muncul wawnya. Maka aslinya bukan alif tapi dia waw. Maka malha ini artinya adalah malhaun. Demikian juga dengan mas'a di sini. Aslinya adalah mas'ayun. Dari kata apa? Dari kata masdarnya sa'yun ya, masdarnya bentar nih, jelek tulisannya ya. Sa'yun ya, gini. Nah, ini masdarnya sa'yun. Jadi bukan bukan alif tapi ya di sini. Hurufnya adalah ya. Tapi kalau kita dengarnya mas'a, yaitu ketika mendefinisikan isim zaman dari kata sa'ayas sa'ayas a. Ternyata nih alif di sini adalah pengubahan dari sebelumnya huruf ya gitu ya. Alasannya huruf waw dan ya, huruf waw di sini waw nih, ini ya. Ini waw, ini ya. Jika berharokat semuanya nih ya. Berharokat semuanya di sini dan dia itu setelah fathah. Ini fathah nih, kof. Fathah ya. Baya'a. Malha, ini fathah, harokat fathah. Mas'a, fathah. Maka dia harus diubah ke alif. Orang Arab begitu mengucapkannya, kita cukup mempelajari saja. Jadi itu alasannya kenapa ada koma dan kata-kata yang di kategori itu, ba'a dan di kategori-kategori itu, malha di kategori-kategori yang sama, mas'a dan yang sejenisnya. Itu alasannya adalah jika waw dan ya, jika dia berharokat, tapi setelah huruf yang harokatnya fathah gitu ya, maka diubah menjadi alif. Yaitu kaidahnya benar kan tadi kita ngomong ketika di sini saya ngomong bahwa mal mana di sini harusnya paling dekat itu ganti ke alif gitu, tapi di sini ganti ke alif. Kenapa? Karena setelahnya masih ada alif. Jadi kalau diganti ke alif di situ terjadi dua sukun dan itu terlarang. Adapun di sini tidak ada alif setelah setelah apa? Setelah si waw dan ya tidak ada alif, maka diganti dengan alif lagi, nggak apa-apa. Nah, Ikhwan sampai sini dulu. Dan karena pembahasannya berat, kita cukupkan sampai sini. Kita tidak ada sesi kedua. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok. Semoga Allah mudahkan. Dan silakan di murojaah lagi. Kita masukkan di YouTube ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.